Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku semuanya, Alhamdulillah kita sudah bisa bertemu lagi di video kita kali ini. Di video kita kali ini, kita akan belajar membaca yang tak terbaca. Hidup ini penuh dengan teka-teki, karena banyak fenomena yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita sendiri terkadang tidak bisa membaca rahasianya. Kehidupan manusia di dunia ini selalu ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kualitas diri kita, itu juga ada kaitannya dengan kehidupan orang lain. Kita saja barangkali tidak tahu atau tidak mau tahu, karena kebanyakan kita tidak peka dalam memahami sandiwara hidup ini, sehingga kita pun tidak bisa membaca yang tak terbaca atau yang tersirat. Banyak manusia dalam hidup ini hanya bisa membaca yang tersurat saja atau yang terbaca saja, sehingga kita sering menilai sesuatu hanya dengan pandangan mata lahiriah, tidak mampu melihat dengan pandangan mata batiniah. Dalam hal ini barangkali termasuk diri kita juga. Padahal di balik yang terbaca, banyak sekali rahasia hidup ini yang tak terbaca. Saya berikan contoh sederhana. Siapa tahu barangkali ada hubungannya dengan pengalaman hidup Anda, dan termasuk juga diri saya. Jika Anda bertemu dengan orang yang sedang dalam kesulitan, jangan pernah berpikir Allah sedang menguji hidupnya, tetapi justru Allah lah yang sedang menguji hidup Anda. Apakah Anda mampu dan bersedia mengulurkan tangan untuk menolongnya atau tidak? Atau bahkan Anda bersikap masa bodoh atau cuek saja? Itu salah satu contoh pendidikan tersirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri Anda, termasuk juga kepada diri saya. Saat Anda difitnah orang, jangan berpikir dulu bahwa orang itu sedang berbuat dosa. Terlepas dari itu semua, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji Anda tentang kesabaran. Apakah Anda lulus ilmu kesabaran atau tidak? Tapi kebanyakan manusia tidak mampu membaca hal-hal seperti itu, atau tidak mampu menangkapnya. Termasuk berbagai macam cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sedikit dari manusia ini selalu suzan kepada Allah. Begitu juga saat kita sakit, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menghapuskan dosa-dosa kita lewat sakit yang kita rasakan itu. Ditambah lagi dengan berbagai macam musibah lainnya. Semua itu pasti ada nilai rahasianya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang tidak mampu kita baca di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hidup ini ada hal-hal terkadang menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang terbaik. Sebaliknya, ada hal-hal terkadang menurut kita itu sangat baik, tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala justru itu yang tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua rahasia hidup kita, sedangkan kita sendiri tidak tahu sama sekali. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu,
padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Makanya kita sering sekali salah dalam menilai sesuatu, karena kita ini hanya mampu membaca yang tertulis saja atau yang tersurat saja, dan tidak mampu menangkap yang tersirat. Kecuali bagi orang yang sudah terbuka mata hatinya dan hatinya sudah benar-benar bersih. Orang semacam ini sudah bisa berpikir dengan menggunakan mata hatinya atau mata batinnya. Disinilah pentingnya kita belajar ilmu hakikat terdalam agar bisa memahami segala sesuatu dengan mata hati, termasuk memahami bahasa-bahasa Tuhan atau rahasia kehidupan di alam semesta ini. Salah satu caranya yaitu masuklah ke dalam diri, bersihkan hati, dan belajarlah berpikir dengan menggunakan hati pada setiap fenomena yang terjadi. Semakin sering kita berpikir dengan hati, semakin cepat pula hati kita bersinar, dan lama-lama bisa kita pahami setiap sesuatu yang terjadi dengan lubuk hati kita yang paling dalam. Itulah namanya ilham. Walaupun jalan itu untuk mendapatkannya tidaklah mudah. Kita harus betul-betul bermujahadah untuk melewati berbagai macam tantangan dan kerikil tajam yang dihadang oleh hawa nafsu kita sendiri. Bila ini berhasil kita lakukan, insya Allah hati kita semakin hari semakin hidup dan juga semakin lembut, dan jiwa kita pun semakin peka dalam memahami segala sesuatu. Tapi kalau kita masih mengandalkan logika, kita tidak bisa memahami hal-hal yang terselubung di dalam hidup ini. Akal itu memang penting, tapi padukanlah dengan hati agar pemahaman kita lebih halus dan dalam ketika memahami setiap fenomena yang terjadi. Kita pun semakin bijaksana dalam memahami sesuatu, sehingga perasaan dan pikiran kita tidak lagi merasa su'uzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya di dalam sebuah hadis qudsi, aku ini adalah sebagaimana persangkaan hambaku. Maka dari itu, berbaik sangkalah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dan membuka hati kita agar bisa memahami lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang tersirat di balik yang tersurat. Dengan kata lain, kita sudah mampu membaca yang tak terbaca terhadap fenomena yang terjadi di dalam hidup ini. Demikian, semoga nasihat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat-Nya dan juga kasih sayang-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.